Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim bil alamina innaka Hamidum Majid. Sebelumnya kita panjatkan dahulu doa kepada Gusti Allah Maha Agung untuk saudara-saudara kita yang telah memberikan sholawatnya kepada channel dakwah ini ya. Dengan sholawat itulah maka channel ini dapat eksis dan setia hadir dalam ruang-ruang diskusi kalian semuanya dimanapun kalian berada. Tentunya dengan sebuah harapan insya Allah sholawat itu menjadi catatan langit amal soleh bagi mereka dan keluarganya kelak. Dan insya Allah Allah akan membalaskannya dengan balasan yang lebih baik lagi. Berikutnya kepada seluruh viewer terkasihku dimanapun kalian berada, aku ucapkan terima kasih ya atas apresiasinya. Semoga selalu always dan tidak pernah never ya. Dan juga eksis juga dalam yang anti skip, anti download. Penyakit lama ini. Semoga selalu anti skip dan anti download. Dan yang bagi berkenan silakan saja di share, tapi linknya ya, linknya jangan kamu potong-potong. Setelah kamu unduh kamu potong-potong, kemudian kamu unggah ulang, jangan. Itu kan teman-temanmu sudah ada yang memberikan contoh, linknya di share ya di grup-grup, dia punya grup. Entah itu WA, entah itu apa kok ya, nggak tahu aku sekarang. Ada yang bilang Instagram, tetek bengek, nggak tahu aku. Itu kalian lah yang lebih ngerti tentang dunia-dunia seperti itu. Ya, linknya aja yang di share. Berikutnya semuanya aku tak bisa sebutkan satu persatu. Terima kasih atas doa-doa baiknya untukku dan semoga kebaikan doa itu juga tercurahkan untukmu. Kita saling mendoakan sama saudara muslim dan insya Allah doa kita bagian dari doa yang diijabahi. Amin amin ya rabbal alamin. Mampir ngombe kali ini aku akan membayar hutangku yang kemarin terpaksa terjeda ya, karena ada permintaan dari Kang Mas Hermas Edison, dan itu nanti permintaannya seperti yang aku bilang tidak bisa aku lanjut di mampir ngombe ya, tapi menjadi kajian utama karena dia akan berbicara dari ayat ke ayat nanti. Berikutnya kita kembali ya melanjutkan yang kemarin yang sempat terjeda ya. Kan menjadi polemik ini, orang mati itu bisa dihajikan enggak? Maka ini kita kasih tajuk apa le tajuknya le? Apa tadi? Iya. Dapatkah orang mati apa tadi? Ya intinya gitulah ya. Intinya gitu. Orang mati itu bisa berhaji enggak? Bisa dihajikan enggak? Gitulah ya. Maka aku akan memberikan tanggapan. Dan ini seri 1. Ini seri 2 ya. Maka sebelum ke sini untuk bekal untuk memahaminya kamu lihat di seri 1-nya. Ya. Oke. Seri 1 itu dia ke teknis dulu ya. Ke teknisnya aku matengkan, baru ke sini ke dialogisnya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi aku kalau apa ya, lihat dosen-dosenku yang dia punya metodologi belajar mengajarnya itu bagus, tuh aku juga kadang-kadang terkesima gitu ya. Nah, seperti ini kan aku ya sebetulnya semua itu sih tinggal bagaimana kita memperhatikan. Aku memperhatikan maka aku menerapkan. Teknisnya dulu aku matengkan di seri pertama, baru dialogisnya di seri kedua gitu. Itu kan metodologi akademis seperti itu. Kalau dosennya pinter, kalau dosennya goblok ya dia ngajar dikasih ini ya pokoknya ini diajarkan gitu. Sekarang banyak loh ya anak masih muda-muda sudah S2. Sekarang dari dosen S2 enggak laku yang S2. Dari dosen sekarang harus S3 ya. Harus S3 sekarang. Aku dulu ketika minta kepada ketua Arimate aku ya, kan beliaunya orang kampus, masa punya teman jadi seperti ini nggak bisa dijadikan dosen gitu. Terus katanya nggak bisa mas, karena dikti itu harus S2 kebijakannya baru bisa jadi dosen gitu. Pak, itu dulu. Kemudian berubah lagi
Sekarang justru S3, S2 sekarang nggak bisa jadi dosen. Ya kita S-Block sajalah. S-Block atau S-Lilin. Oke. Pertama, sorry ya. Ya kan nggak harus serius terus ya, kadang-kadang guyon. Dari Kang Ari Prasetyo yang punya Batam ini. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Batam hadir guru, semangat, sehat selalu bersama keluarga dan mudah mendapatkan rezeki barokah. Maaf lama tidak komen guru, lagi mengulang kajian-kajian terdahulu. Salam Isra juga untukmu dan untuk keluarga. Oke, tidak masalah, aku senang ya, aku senang apa katamu. Dan banyak teman-teman kita itu yang mengambil langkah seperti yang diambil oleh Mas Ari ini ya. Jadi kajian-kajian yang lama itu juga perlu direview ulang. Gitu. Jangankan kamu, aku sendiri tuh kadang-kadang lupa loh. Ini kan sudah pernah kita bahas, videonya sudah ada, gitu. Ya, karena alhamdulillah video kita sudah lebih dari 1.600 sekarang sudah lebih. Nggak mungkin aku hafal satu-satunya, kan? Itu aku apalagi kalian. Maka langkah yang ditempuh oleh Mas Ari ini dan aku lihat teman-teman lain juga banyak dia izin, mohon nggak bisa komen karena mengulang, nggak apa-apa. Ya, dan itu juga sangat bermanfaat. Tapi ingat, kalau kamu sudah ngerti, paham, sampaikan kepada yang lain. Minimal terhadap keluargamu. Ya. Oke, dari Batam ini ya. Kita ke Kalimantan Tengah. Hadir Gus, ini Kang Mas Hermas Edison. Setia dan selalu setia menyimak kajian Isra. Terima kasih atas tanggapan dan membantu memberi penjelasan request ulun. Ya. Insya Allah nanti malam Mas ya. Kalau yang kemarin aku bawa ke sini kan atas permintaanmu dan itu hanya sekedar mukadimah ya. Yang aku bahas kemarin kan masalah doa ya. Jadi tidak ada doa kepada Yesus itu tidak ada ya. Karena apa? Yesus sendiri berdoa kok. Ini mau berdoa kepada Yesus. Berdoa itu kepada Bapa. Kalaupun nanti ada yang katanya atas nama Yesus itu bukan berarti otoritas Yesus mengabulkan doa, enggak. Cuman dia berdoa itu melalui Yesus kepada Bapa. Kerangka berpikirnya begitu. Jadi nggak ada ceritanya lah selain Allah, selain Allah, selain YHWH itu yang mengabulkan doa, nggak ada. Ya. Kalaupun ada itu perantara aja. Masalahnya kita kan disiapkan terjemahan, original teksnya seperti apa. Seperti pernah kita bahas bahwa terjemahan Injil Yohanes itu bermasalah. Bermasalah. Padahal cuma satu diksi saja. Diksi oleh. Jadi kalau kita baca pembukaan Injil Yohanes itu ya, ayat pertama itu, ayat awal itu terkesan mau tidak mau kalau kita hanya bermodalkan terjemahan, Yesus itu menjadi pencipta. Maka otomatis Yesus jadi Allah, karena hanya Allah lah yang bisa menciptakan, lainnya nggak bisa. Karena itu menggunakan kata oleh. Padahal aslinya itu bukan oleh, melalui. Jadi Allah menciptakan segala sesuatunya melalui Yesus, gitu loh. Sama dengan doa itu, bukan Yesus yang mengabulkan, tapi kamu berdoa kepada Allah melalui Yesus. Itu kalau dalam khasana-khasana keislaman juga ada itu, di kelompok-kelompok Torikoh biasanya ya. Ada, tapi dia nggak tahu dia kenapa nggak mau disebut Torikoh. Jadi begini, karena berpikiran mereka bangun, tidak bisa untuk sampai kepada Allah kalau tidak melalui Kanjeng Nabi Muhammad, gitu loh. Jadi mereka kerangka berpikirnya ke Kanjeng Nabi Muhammad dahulu baru ke Allah. Ya monggo silakan. Kalau aku kan nggak langsung aja ke Allah. Ya memang sih kita taunya Allah dari Kanjeng Nabi. Gitu. Aku kira dua pemikiran itu tidak harus dipertentangkan ya, terserah saja karena ujung-ujungnya juga sama. Otoritas mengabulkan doa itu ke Allah atau ke Allah. Begitu juga kalau atas nama Yesus ya. Kenapa memangnya kalau atas nama Yesus? Memangnya Yesus yang mengabulkan doa. Orang Yesus sendiri itu berdoa kok kepada Allah. Sampai keringatnya bercucuran di Taman Getsemani. Dan Yesus sendiri mengajarkan doa Bapa kami. Jadi kita diajarkan oleh Yesus berdoa kepada Bapa. Siapa Bapa itu? Allah. Itu ya. Kan baru di situ Kang Mas Hermas Edison ya.
Insya Allah nanti malam akan kita bahas tentang mengapa harus ke Kanjeng Nabi Muhammad. Dan aku akan melihatnya dari perspektif Bible dulu ya. Perjanjian lama, perjanjian baru. Nanti kalau diperlukan perjanjian terakhir itu ya di akhir-akhir aja lah. Karena jangan sampai ada yang mengatakan bahwa Gus Beti tidak fair melihat kekristenan dari sudut pandang Islam. Aku tidak mau begitu. Ya. Oke, selanjutnya sebentar, siapa tadi itu? Kang Hermas sekarang, nah ini laiku. Lai Saragi. Sandiado Sonari, lai. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam. Dubai hadir kali ini lebih awal di menit pertama. Sehat selalu untuk laiku beserta keluarga tercinta. Begitu juga dengan saudara kita yang ada di channel dakwah yang tangguh ini. Salam Isra Islam Rasional. Oke, terima kasih laiku. Semoga engkau selamat dalam lindungan Gusti Allah Engkang Maha Agung ya. Siapa tahu nanti satu waktu kau ternyata disuruh melanjutkan kepemimpinan di Dubai. Atau kamu diangkat menjadi katakanlah staf ahli. Ya siapa tahu, namanya juga kan kata orang-orang sih ya. Kalau aku nonton tukang obat di Siantar itu kan, apa kata tukang obat itu? Kuda lari dapat diburu, nasib orang siapa tahu. Siapa tahu lah diangkat menjadi staf ahli ya di kedutaan atau di pemerintahan Dubai. Nah kalau sudah kau jadi staf ahli, hati-hati kau. Aku todong kau. Rumah, studio. Enggak lah ya, guyon lah ya, guyon. Oke, terima kasih laiku. Semoga dirimu juga sehat-sehat ada di sana ya, di negeri manca, di negeri Dubai, di barat tengah. Oke. Selanjutnya untuk jagoan kita Kang Mas Muhammad Bintang Ramadan. Assalamualaikum Gus. Kemayoran selalu hadir. Izin bertanya tentang Quran surat 65 ayat 12. Nah, gini mantap. Kalau bertanya itu disertakan Quran surat ini ayat ini. Jadi aku menjelaskannya itu enggak meraba-raba gitu ya. Apa kata dia gini? Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Nah pertanyaan Gus, bila langit ada 7, apakah bumi juga ada 7 Gus? Karena ada diksi seperti itu pula bumi. Mohon pencerahannya Gus. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalau pertanyaanmu seperti itu maka jawabnya iya. Karena apa? Karena teksnya begitu. Kan begini teksnya. Allah lah yang menciptakan 7 langit dan seperti itu pula bumi. Berarti bumi juga ada 7. Lapisannya itu ada 7. Kalau kita mau meneliti, sejauh apa kita mampu menembus bumi? Orang yang terdalam aja, kita tanya ke bagian pertambangan ya. Kalau di negeri kita ini pertambangan yang paling dalam itu di mana? Ya di Irian sana, Irian. Aku seneng pakai nama Irian. Bung Karno itu seniman banget itu. Banyak nama-nama artis yang diganti. Rima Melati itu yang ngasih nama Bung Karno. Nama aslinya bukan Rima Melati. Titik Puspa itu Bung Karno yang kasih nama. Nama aslinya bukan Titik Puspa, Sri siapa gitu. Rima Melati itu nama aslinya ada Tambayongnya orang Sulawesi Utara kan itu. Itu dikasih nama Rima Melati, Titik Puspa. Memang presiden kita satu ini ya ya maaf aja karena memang ganteng ya banyak istrinya. Ini yang cewek nanti protes ya. Ganteng dan dia seniman juga ya. Jadi dia ganti nama Rima Melati Titik Puspa gitu ya. Dan dia protes ketika nama-nama barat nggak boleh, maka pusat perbelanjaan dia kasih nama ibu embannya, Sarinah. Itu nama ibu emban beliau. Jadi dulu sebelum ada plaza-plaza gini ini sudah ada kita punya plaza, tapi nggak boleh pakai nama barat disebut Sarinah. Itu wujud kecintaan beliau kepada negeri ini yaitu Indonesia yang kita punya. Ya. Nah, sekarang kita ke Papua, itu sudah dikasih nama oleh Bung Karno, Irian Jaya. Irian itu ikut Republik Indonesia anti Nederland, itu artinya ya. Nah, di sana ada pertambangan Freeport, nggak tahu itu kedalamannya berapa. Dan itu sudah pada lapis yang keberapa. Ya walau alam itu sudah di luar kemampuanku. Makanya aku bilang, semakin banyak ilmu-ilmu kita, itu semakin mudah kita memahami Al-Quran. Seperti ini, kalau kita punya pemahaman tentang angkasa raya, tentang geologi, kita mudah memahaminya. Sementara batas dari satu lapis ke lapis yang lain, batasnya mana? Itu kan perlu saintis yang benar-benar canggih. Namun,
Sebetulnya yang jadi permasalahan itu bukan seperti yang ditanyakan oleh Kang Muhammad Bintang Ramadan. Kalau ditanya apakah seperti itu pula bumi, Gus? Maka jawabnya iya, karena teksnya begitu. Sama antara bumi dan langit. Yang jadi diskusi berat itu sebetulnya ada pada angka 7. 7 itu akan dipahami kuantitatif atau metafora. Seperti tadi malam yang sudah lihat kita nggak berapa tadi malam, 2 seri ya. 2 seri. Ya, jadi yang tamat itu yang ke-6 ya tuh. Sudah aku jelaskan ya. Walaupun kamu minta ampunan atas orang-orang kafir itu sebanyak 70 kali, itu nggak ada artinya, sia-sia. Nah, 70 kali itu jangan dipahami sekali, 2 kali, sampai 10 kali, 20 kali, nggak begitu. Artinya kamu sampai mampus kamu mendoakan minta diampuni orang kafir itu nggak bisa, gitu loh. Sama dengan hartanya itu nggak habis dimakan 7 turunan. Jangan kamu anggap nanti turunan ke-8 habis. Nggak begitu. Artinya warisannya, hartanya banyak. Begitu juga ini. Apakah 7 ini benar-benar 7 kuantitatif? Lapis pertama, lapis kedua, lapis ketiga, sampai lapis ke-7, atau berlapis-lapis? Bahasa Al-Quran itu bahasa sastra, bos. Indah banget dia. Ya. Kalau dia dibawa ke diskusi ke sana, terus terang aku tidak punya kapasitas dan otoritas untuk menjelaskannya. Itu orang-orang yang pakar dalam bidang saintis yang terkait dengan angkasa raya, ya, tentang bumi, itu baru bisa menjawab, ya. Oke, terima kasih Kang Muhammad Bintang Ramadan, itu yang bisa aku sampaikan. Berikutnya penghobi Borneo, Kalimantan. Alhamdulillah Samarinda nyimak sebelum Jumat dan duhur. Salam Isra. Salam Isra juga untukmu saudaraku, ya. Salam untuk semua keluarga yang ada di Samarinda. Berikutnya soleha kita Gispati. Alhamdulillah nyimak Tuan Guru. Mantap. Betul Alkitab mengajarkan doa Bapa kami, bukan doa Yesus kami. Iya, itu Alkitab bilang begitu, mau dibantah gimana? Karena Bapa dengan Yesus itu berbeda. Nah, ini sebenarnya dia ada salah ketik ini. Yesus lebih besar daripada Bapa, ya. Tidak begitu. Bapa lebih besar daripada Yesus. Nah, begitu yang benar. Tapi kita maklum lah ya, kita ngerti kok anunya. Logika kalimatnya kita ngerti. Ya, itu perlunya kita belajar logika kalimat. Dalam sorob, dalam nahu itu begitu. Aku itu tidak pandai-pandai amat sorob, tidak pandai-pandai amat nahu, tapi aku akan pelajari logika kalimat ini akan seperti apa. Sehingga setiap terjemahan itu bisa kita kritisi benar salahnya. Nah, seperti ini. Dia salah ketik tapi aku tahu maksudnya. Ya, dia salah ketik begini. Si Gispati salah ketik Yesus lebih besar daripada Bapa. Padahal maksud dia sebetulnya Bapa lebih besar daripada Yesus. Makanya Yesus mengajarkan kita berdoa hanya kepada Bapa, bukan berdoa kepada dirinya sendiri. Salam Isra semua, gitu, ya. Jadi kita tahu maksudnya meskipun ketikannya salah, gitu, ya. Oke. Kemudian Bapak Ikhwan Tamim. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tangerang hadir Gus. Oke, terima kasih Pak. Ini panutan kita ini ya dalam menuntut ilmu. Dilanjutkan ke freedom. Jadilah kehendakmu dalam kurung bertawakal, berfirman keinginan di bumi seperti di sorga. Kita tidak di bumi. Kita di bumi kehendak Tuhan, bukan karena iblis, bukan kesalahan Adam yang dijadikan kutukan akhirnya membawa dosa ke bumi. Salam Isra Pak Guru yang lembut hati. Salam Isra juga untuk freedom. Aku lali freedom ada di mana? Di mana ya? Asalmu mana? Udah lupa aku ya. Lupa. Enggak tahu aku lupa ya. Freedom, terima kasih ya. Berikutnya Kang Yoyo. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Jember nyimak Tuan Guru. Salam Isra. Salam Isra juga untuk semua keluarga yang ada di Jember nggih, Kang Mas Yoyo Kuswoyo. Kita lanjutkan ke Kang Zidan Gaming. PLG ini Palembang biasanya. Assalamualaikum Gus. Oh iya betul. Waalaikumsalam saudaraku. Palembang Kota Empek-empek, nyimak mampir ngombe kali ini, judulnya mantap. Terima kasih Kang Mas Zidan ya. Kalau Palembang itu kita sebut kota tempoyak gimana Kang Mas? Karena tempoyak itu adanya di Palembang, di tempat lain tidak ada. Tempoyak itu bahan bakarnya duren,
diolah jadi seperti sambal itu, makan sama nasi. Nah, kenapa begitu? Karena di Palembang banyak durian gitu. Oke, terima kasih Kang Mas Zidan ya. Salam Isra untuk semua keluarga di Palembang dan semoga sehat selalu. Berikutnya Kang Mas Didi. Karena kesibukan baru nyimak setelah sholat Jumat. Lanjut sholat duhur. Mantap, mantap, mantap. Ya, jadi Kang Mas Didi sudah paham. Dia sholat Jumat dilakukan, sholat duhur dilakukan. Ya memang harus begitu karena sama-sama diperintahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Berikutnya, cuma ada yang mengganjal di hati. Apakah di zaman Kanjeng Nabi, Nabi mengerjakan sholat Jumat dulu, sholat duhur dulu, atau sholat duhur dulu baru sholat Jumat? Atau pelaksananya gimana Gus? Salam Isra. Salam Isra untukmu saudaraku, aku akan jelaskan. Perhatikan ini untukmu dan juga untuk semuanya. Duhur itu cuma 3,5 jam. Ini nggak exactly ya, perkiraan 3,5 jam. Duhur. Jum'ah itu yang dimaksud siang. Karena malam Jumat juga kan ada, tapi dalam konteks ini siang. Dan Kanjeng Nabi menjelaskan dalam hadisnya Jumat itu 12 jam. Paham di sini ya? Ini pahamin dulu. Yang satunya 12 jam, yang satu 3,5 jam. Dari sini kita bisa tahu bahwa Jum'ah itu melintasi duhur. Karena duhur cuma 3,5 jam. Jadi di hari Jumat itu ada waktu duhurnya dia cuma 3,5 jam. Sementara waktu Jumatnya itu ada 12 jam. Nah, kalau udah di sini, terserah saja kamu. Mau sholat duhur dulu boleh, baru Jumatan. Mau sholat Jumat dulu juga boleh, baru duhuran. Enak-enak aja, nggak ada masalah. Karena nggak ada yang mengatakan duhur dulu baru Jumat, Jumat dulu baru. Nggak ada. Makanya salah orang bilang setelah sholat duhur nggak boleh lagi sholat Jumat, setelah sholat Jumat nggak boleh sholat duhur. Nggak ada hubungannya, dua itu sendiri-sendiri. Jadi kita mau sholat Jum'ah di waktu asar itu juga boleh, karena itu masih dalam waktu Jum'ah. Pagi waktu duha itu sholat Jum'ah juga boleh. Karena apa? Kanjeng Nabi melakukannya 3-3. Kanjeng Nabi itu hadisnya panjang ya, tentunya nggak bisa hadirkan. Waktu duha itu pagi sholat Jumat juga dia lakukan. Waktu duhur juga lakukan. Waktu menjelang asar juga lakukan. Kalau menjelang asar itu alasannya supaya tidak terlalu panas, supaya panasnya berlalu dulu dilakukan. Artinya ketiga waktu ini Kanjeng Nabi lakukan. Masalahnya kita sekarang dan generasi Islamnya juga goblok, nggak mau belajar, sehingga dipahami bahwa sholat Jumat itu hanya boleh dilakukan ketika waktu duhur masuk. Itu nggak ada dalilnya. Sehingga menjadi kacau seperti ini. Orang yang sedang belajar seperti Didi, tapi bagus pertanyaannya. Dia tanya supaya dia paham. Duhur dulu atau Jumat dulu? Jumat dulu atau duhur dulu? Maka jawabku terserah. Gimana enaknya? Yang penting kan sesuai surat An-Nisa 103. Sholat itu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Yang penting masih dalam waktunya. Sholat Jum'ah itu 12 jam, terserah lu. Mau waktu duha, mau waktu duhur, waktu asar boleh. Nabi juga mencontohkan. Cuman kita kebanyakan sudah membudaya waktu duhur dan dipahami secara keliru seolah-olah Jumat itu ketika masuk waktu duhur. Padahal tidak begitu. Yang pertama. Yang kedua, waktu duhur itu 3,5 jam, maka kamu melaksanakan duhur di waktu yang 3,5 jam itu. Ya. Jadi kesimpulannya seperti tadi aku bilang, mana duluan terserah. Cuman karena kita ikut budaya di sini, budaya salah kaprah aku bilang, ya. Kamu setelah duhur sholat Jum'ah ya boleh, nggak ada masalah. Ya. Tapi biasanya kamu telat kalau gitu, maka kamu Jumatan dulu, nanti duhuran juga boleh. Kan ketika kita Jumatan itu kan selesai itu masih waktu duhur juga, itu belum habis, kan 3,5 jam itu. Ya. Itu penjelasanku Mas Didi. Kalau kurang jelas juga silakan bertanya lagi. Oke. Berikutnya Kang Saleh Sakban ya. Rote NTT nyimak Gus. Terima kasih untuk
Kang Soleh Sakban, salam untuk keluarga yang ada di NTT ya. Salam Isra, Islam rasional. Nggak tahu gue, ini apakah ini newcomer atau gimana, yang jelas namanya baru masuk sekarang ya. Semoga kerasan di sini. Salam ya Kang Soleh Sakban untuk semua keluarga yang ada di Rote. Berikutnya Kang Sahran Gipari menyimak setelah tayang 2 jam. Oke, terima kasih. Orangnya aja nggak tahu kalau dipanggil Yesus. Ya nggak tahu. Jadi Yesus itu kalau dipanggil Yesus, Yesus gitu, misalkan sekarang Kanjeng Nabi Isa hadir di hadapan kita ya. Dipanggil Yesus, Yesus itu dia nggak noleh. Karena memang dia nggak tahu loh. Dan namanya bukan Yesus. Itu kan nama Yesus itu pergeseran nama setelah terkontaminasi dengan budaya Yunani Romawi. Gitu loh. Ya. Makanya aku bilang kalau hanya berpedoman bahwa Isa bukan Yesus ya, karena namanya saja beda, memangnya lu gobloknya tingkat dewa apa? Apa lu nggak tahu sebetulnya bahwa namanya itu juga dia Yesus itu bukan nama aslinya. Jadi Bunda Maria tidak kasih nama anaknya itu Yesus. Nama itu berubah setelah terkontaminasi budaya khususnya Yunani gitu loh. Ya. Jadi jangan menolak Kanjeng Nabi Isa sebagai Yesus hanya bokal oh karena namanya beda. Ya begitu. Ya. Oke, kemudian Kang Abdul Malik. Dari mana ya Kang Abdul Malik ini ya? Baru masuk sebetulnya, semoga kerasan di sini. Jujur Gus, aku salut dengan prinsip Gus, belak-belakan apa adanya, mantap Gus. Aku juga terima kasih atas apresiasinya ya. Tapi semua itu nggak ada yang gratis. Ya. Semua itu ada resiko yang harus ditanggung. Ya. Aku dengan menggelar kajian ya di virtual maupun di aktual, di undang di pondok pesantren, di langgar, di masjid, di komunitas-komunitas sosial, aku tetap aja belak-belak. Artinya aku tidak populer. Aku kan sudah bilang kalau mau berkarakter seperti aku, kamu harus berani membayar. Karena nggak ada yang gratis. Bayarannya apa? Kamu siap tidak populer. Nah, aku tidak populer karena orang alergi terhadap karakter-karakter yang aku sampaikan, baik tampilan maupun pemikiran. Itu melanggar kaidah-kaidah umum yang sudah mereka anggap itu sebagai patron kebenaran. Seorang ustadz itu ya jangan pakai gelang lah. Jangan pakai ini, giwangnya belum dipakai nih. Jangan pakai kalung lah gitu. Bagi mereka aneh ada ustadz kok pakai gelang, pakai kalung. Ya itulah, sudah terjebak pemikiran-pemikiran lahiriah yang itu sebetulnya salah-salah dibikin sendiri. Akhirnya gampang ditipu. Kalau kesolehan itu hanya tingkat lahiriah, berapa banyak orang ditipu? Dikirain soleh, ujug-ujugnya ngemplang. Karena ada sekarang yang bermasalah dengan hukum. Tapi untung aja sekarang belum nggak tahu katanya sudah dihukum atau belum. Berapa orang yang dikemplang itu duitnya itu? Kalau dari tampilan kita lihat pakai peci, pakai sarung, wah ini ustadz. Akhirnya yang penipu kan? Dan banyak yang ditipu kan? Jangan salahkan dia, salahkan jamaahnya juga. Kenapa lu mau ditipu oleh tampilan-tampilan luar? Itu masalahnya. Jadi benar katamu Kang Abdul Malik, terima kasih atas apresiasimu ya, tapi sebuah sikap belak-belakan ini sudah aku bayar lunas dan akhirnya aku seperti ini. Ya enggak apa-apa, aku ambil. Mungkin kalau aku bernegosiasi dengan mereka aku bisa terkenal, bisa kehidupanku lebih baik dari sekarang. Kalau enggak sekarang seperti, tapi aku menikmati gitu loh. Aku menikmatinya. Makanya aku tidak mau jadi orang lain. Aku tetap aku. Dan aku juga mengajarkan kalian tetap jadi diri kalian. Jangan jadi orang lain. Di sini boleh belajar, tapi jangan menjadi Gus Medi. Ilmunya aja kamu ambil, gitu. Ya. Oke, terima kasih Kang Abdul Malik. Salam untuk keluarga di rumah. Salam Isra. Berikutnya Kang Hari Sunandar. Mantap. Ngipok, ngerok. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kang Joko Kendil. Aku akan minta kepada Bapak dan dia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Mantap. Insya Allah nanti malam akan kita lanjut Kang Mas G. Siapa penolong itu ya, supaya clear. Terima kasih untuk Kang Mas Joko Kendel. Salam untuk semua keluarga. Salam Isra untuk yang ada di Ambarawa.
Pingin juga sih main ke sana ya. Kan kalau Idul Adha aku biasanya di Solo Tigo. Berapa jarak Kang Solo Tigo Ambarawa itu 1 jam 2 jam berapa? Jarak tempuhnya itu berapa lama ya? Kemudian ke Kang Mas Samsul Yatim. Nyimak Gus, salam Isra. Maaf oot topik Gus. Benarkah jahiliyah Arab dahulu membunuh anak gadis mereka? Kalau itu terjadi, bagaimana mereka tetap eksis? Karena tidak mungkin ada sebuah bangsa tanpa ada wanita. Atau mungkin ini telah Gus bahas lolos dari pencarian saya. Mantap. Ini pelik ini bahas ini. Ya, makanya aku tidak jawab sekarang. Nanti aku bikinkan videonya saja. Karena salah aku menjawab, mungkin aku buru-buru terus kamu salah pahami jadi bubar. Ini hampir sama dengan ketika orang mengkritik Al-Quran tentang Tritunggal. Tritunggal kan mengatakan di dalam Al-Quran itu bukan Bapa, Putra, Roh Kudus, bukan begitu kan? Tritunggal dalam Al-Quran itu yang dikritik itu adalah Bapa, Putra, Bunda. Jadi bukan Bapa, Putra, Roh Kudus. Sementara secara umum, secara universal, Tritunggal yang ada di Kristen itu ya Bapa, Putra, Roh Kudus. Nah, mereka lalu menyalahkan, oh Al-Quran salah. Salah palelu itu yang salah. Karena apa? Di sini kita tidak tahu ada hal-hal yang khusus ya dan umumnya. Kajian istimbat hukum fikih begitu. Kita ambil contoh ya. Jadi ada hal-hal yang khusus kalau tidak hati-hati ditarik menjadi umum itu menjadi masalah. Ada juga hal-hal yang umum kalau nggak hati-hati ditarik menjadi khusus itu bisa bermasalah. Jadi sebetulnya ini di situ inti permasalahannya. Karena bertentangan dengan rasionalitas kita. Bagaimana mungkin sebuah bangsa, ya aduh, astagfirullahaladzim. Apa nama orang Jawa bilang apa? Ada gangguan sini. Nggak tahu kalau orang bahasa Indonesianya apa. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, karena tidak mungkin sebuah bangsa itu bisa eksis sampai sekarang kan orang-orang Arab itu ada. Lah kalau wanita-wanitanya dihabisi, gimana mereka bisa melanjutkan kelangsungan kehidupan mereka? Faktanya sekarang di Arab sana ya masih banyak orang Arab. Ayo, ya, gimana itu? Tetapi kalau dikatakan oh tidak, itu berita itu tidak benar, tidak ada orang membunuh anak-anaknya yang perempuan. Faktanya Al-Quran beberapa ayat menyebutkan. Al-Quran itu menyebutkan loh. Ada beberapa ayat ya. Maka dari itu, jadi gini Kang Mas Samsul, ini terus terang menjadi pemikiranku yang lama. Bagaimana solusinya? Ini berat ini, ya. Itu belum aku bikinkan videonya. Nah, setelah kamu request baru nanti aku bikinkan. Tapi nunggu requestnya Kang Mas Herman itu ya, yang dari Kalteng ya. Nanti kalau aku lupa, kamu tagih. Ya, kamu tagih. Karena aku kadang-kadang lupa. Karena ini juga nggak bisa salah ngomong. Ayatnya harus ditampilkan. Al-Quran mengatakan loh itu. Pembunuhan bayi-bayi perempuan itu. Tapi faktanya sekarang orang Arab masih ada. Gitu. Oke, terima kasih Kang Samsul Yatim. Aku janji nanti akan aku bikinkan video. Tapi sabar ya. Kembali ke Pak Ponidi Raharjo. Waduh mantap ini. Yang kemarin mau ngundang aku ini. Kalau masalah menghabiskan saya salut Gus. Nggak tahu aku maksudnya ini menghabiskan apa Pak? Kok ini salah ketik atau gimana Pak? Kok komentarnya begini? Ini Pak Ponidi Raharjo ini ya. Bos kita. Ini Kalteng juga ini. Kalau masalah menghabiskan saya salut Gus. Iya Pak, menghabiskan apa? Terus ada Y. Tapi kalau masalah sholat duhur dan Jum'ah saya kok belum paham. Paham saya dari kecil sholat Jum'ah itu ganti sholat duhur. Tolong kalau ada dalilnya dijelaskan. Karena pahamku dari kecil tidak ada sholat duhur bagi yang sholat Jum'ah. Jadi gini loh Pak ya, itu sudah aku jelaskan
Mas Didi itu tahu Pak, Mas Didi itu tahu, sudah aku jelaskan ini Pak. Tapi kalau jenengan tetap minta dijelaskan ya aku akan jelaskan, cuman kapannya itu yang aku cari waktu. Karena itu sudah aku jelaskan. Cuman dia tidak jadi dalam satu video khusus Pak. Dia terpencar, makanya kalau lihat videoku itu secara istiqomah ya, biar mustaqim, itu akan ngerti Pak. Itu Mas Didi itu ngerti dia. Ya. Jadi gini Pak, pemahaman Bapak pun itu pemahaman yang ngawur. Salah tapi menjadi kaprah. Salah menjadi benar ya. Karena nggak ada, sekarang coba aku balik. Gini aja lah Pak, supaya gampang aku balik aja ya. Karena kalau aku harus menghadirkan dalilnya juga itu banyak, bukunya juga ada 5 buku itu ya. Kan begini kata jenengan. Paham saya dari kecil sholat Jumat itu ganti sholat duhur. Maka aku tanya, Bapak dapat paham itu dari mana? Dasarnya apa? Ya. Kalau ada dalilnya dijelaskan karena pahamku dari kecil tidak ada sholat duhur bagi yang sholat Jumat. Berarti kan pahaman Bapak itu kalau sudah sholat duhur nggak usah sholat Jumat. Atau kalau sudah sholat Jumat nggak usah sholat duhur, kan gitu kan. Nah, paham Bapak itu dalilnya mana? Kalau itu nggak ada, berarti kerjakan dua-duanya. Gitu aja Pak, lebih mudah begitu. Jadi ada berpikir itu kan kerangka ilmiahnya bisa induktif, bisa deduktif gitu loh. Nah, ini tak balik saja, lebih mudah begitu. Ya. Nanti kalau jenengan tunggu penjelasan dari aku, sudah pernah, cuman itu dia seperti parcel di video-video yang mana, karena tidak dalam satu video khusus. Sekarang gini aja. Dalil panjenengan cari, ada nggak yang mendukung paham jenengan itu ya, bahwa sholat Jumat itu gantinya sholat duhur. Ya, bahwa sholat Jumat itu gantinya sholat duhur. Ya, kalau itu tidak ada, berarti pemahaman Bapak runtuh dan Bapak ikut aku. Nanti di akhirat aku bertanggung jawab. Ya, bahwa kerjakan dua-duanya. Gitu Pak. Kemarin kan aku sudah coba pancing kalian. Ya. Bahwa meninggalkan sholat 1 kali aja itu kafir. Itu sholat yang mana? Sampai sekarang nggak ada yang jawab. Itu sholat yang 5 Pak. Yang 5 Mas, yang 5 Mbak. Ini otakmu biar nggak goblok. Makanya ngaji itu yang benar. Duhur, asar, maghrib. Apa menele? Sampai error. Duhur. Habis duhur, asar, maghrib, isya, subuh. Ini nggak boleh ditinggalkan Pak. 1 kali saja lu jatuhnya kafir. Ya, pahami ini dulu. Sedangkan sholat Jum'ah itu nggak langsung kafir. 1 kali kita tidak sholat Jum'ah itu tidak langsung divonis kafir. Kalau sudah 3 kali dan itu berturut-turut, itu baru divonis dan itu pun tidak langsung kafir. Dari sini kita tahu bahwa Jumat dan 5 sholat ini, khususnya duhur ini, itu tidak selevel Pak. Tidak sama, artinya nggak bisa saling menggantikan. Gitu loh. Ya. Coba aku mau tanya dulu. Sampai kalau safar, pergi-pergi dalam perjalanan itu sampai wajib nggak sholat duhur, sholat Jumat? Coba, ini yang lain juga berpikir, otaknya dipakai. Kalau kalian dalam perjalanan, kalian diwajibkan nggak sholat Jumat? Terus pertanyaanku tak tambah lagi. Kalian kalau dalam perjalanan diwajibkan nggak sholat duhur? Ada nggak? Kalau kamu dalam perjalanan maka gugur kewajibanmu sholat duhur. Itu ada nggak? Nggak ada. Khomsa sholawatin fil yaumil walailatin ini kalau kesadaranmu sudah hilang, apa napasmu sudah mampus, baru nggak ada kewajiban sholat itu. Selama itunya tidak ada, kamu tetap wajib. Wajib sholat seperti biasa. Nggak bisa sama tidur. Nggak bisa tidur sama kode-kode gini-gini. Nggak bisa wudhu sama tayamum. Jadi 5 sholat ini fundamental. Yang tiang agama itu yang ini. Artinya dari resiko ini nggak setara antara sholat duhur dan sholat Jumat. Kalau kita sedang berpergian itu kita tidak diwajibkan sholat duhur.
Sorry, tidak diwajibkan sholat Jumat. Kita diwajibkan sholat duhur. Seperti Kanjeng Nabi ketika melaksanakan haji wada, itu pas hari Jumat, Kanjeng Nabi tidak sholat Jumat, tapi Kanjeng Nabi sholat duhur. Karena posisi Kanjeng Nabi pada waktu itu ada di Madinah, sedang menuju Mekah. Hari Jumat, tidak ada kewajiban sholat Jumat bagi orang-orang yang safar. Kanjeng Nabi tidak sholat Jumat, Kanjeng Nabi sholat duhur. Karena sholat duhur dalam kondisi safar maupun tidak safar, masih tetap saja diwajibkan. Jadi levelnya nggak sama. Cuman otak-otak goblok memahaminya keliru. Nah, itu Kanjeng Nabi nggak sholat Jum'ah, maka dia sholat duhur. Kan salah mengekspresikannya. Bahwa Kanjeng Nabi tidak sholat Jum'ah, itu karena dia kondisi safar. Kanjeng Nabi sholat duhur bukan karena dia tidak sholat Jum'ah. Karena sholat duhur itu dalam kondisi apapun tetap wajib. Pusing Pak kepalanya. Kalau pusing bikin kopi. Hati-hati Pak, nanti sampai dibilang sesat. Ya. Kalau pusing kepala bikin kopi Pak. Gimana? Jadi undang Gus Beti enggak ke sana? Kalau jadi ya direncanakan jauh-jauh, kalau enggak ya enggak usah, enggak apa-apa. Karena Bapak akan mengandung resikonya nanti. Kalau aku ngisi kajian selesai pulang. Bapak kan tinggal di sana. Nanti Bapak, waduh ini Ustadz model preman diundang suruh ke sini gimana ini? Mana pemikirannya enggak sama lagi seperti kita. Wah. Ya aku sih hanya ngasih masukan. Kalau jenengan siap untuk seperti aku, berani, ya ayo kita jalankan. Kalau enggak jangan. Jadi jangan setengah-setengah, jangan tanggung-tanggung, pas berandol. Ya berani ya berani, enggak ya enggak, gitu aja. Itu untuk bapakku tercinta, Bapak Poni Dirharjo, ya, yang ada di Kalimantan Tengah. Berikutnya berapa lama nih? 41, nggak apa-apa. Kamu kan libur ya. Rain season, ya, musim hujan. Panjang sekali ya. Gak mungkin aku bacakan, aku ucapkan terima kasih saja ya atas apresiasinya. Dan ini bagus ya. Aduh. Sebentar. Sorry. Bagus ini unggahan dari Rain Season ya. Teman-teman bisa pelajari itu. Terlalu panjang nggak mungkin aku baca ya teman Rain Season, tapi aku ucapkan terima kasih. Kang Norman Pandila, terima kasih. Ini apa ini? Perdi Suparman. Nggak tahu Kang Perdi ini anu ya. Baru dia mengatakan begini. Yesus berkata akan memberikan penolong yang lain kepada murid-muridnya. Ya kan? Pertanyaannya, apakah Muhammad menyertai murid-murid Yesus setelah Yesus naik ke surga? Kerangka berpikirnya itu tidak begitu, Mas. Ya. Kerangka berpikirnya bukan berarti harus murid-murid Yesus itu nanti menyertai Kanjeng Nabi Muhammad atau sebaliknya, tidak begitu. Tapi ini berbicara dalam kurun waktu yang panjang akan terjadinya estafet pengajaran. Itu ada videoku sampai sekarang waktu aku diundang ngisi kajian ba'da subuh. Cuman aku masih memikirkan, karena kalau video itu terpotong dan dipotong diunggah sama orang-orang jahat, bisa bubar itu. Karena aku mengajak teman-teman, ayo kita menjadi Kristen. Nah seperti pernyataan ini, kalau dipotong bisa gawat. Karena Kristen yang aku maksud bagaimana? Kristen yang aku maksud itu, Kristen itu kan artinya mengikuti Yesus. Mengikuti Yesus. Yesus memerintahkan kita untuk mengikuti penolong yang lain. Jadi kalau kita tidak mengikuti penolong yang lain yang dikatakan Yesus, itu bukan Kristen namanya. Jadi adanya para murid itu perwakilan, karena eranya zaman itu, bukan berarti harus muridnya ketemu. Sekarang kalau itu dilimpahkan ke Roh Kudus, memangnya Roh Kudus menyertai murid-muridnya doang?
tidak menyertai yang lain. Karena nabi itu dia akan menjadi publik figur. Adapun murid, kalau di sini kan murid, apa yang disampaikan ke murid itu berlaku kepada umum, bukan kepada muridnya. Begitu juga kalau dalam perspektif Islam itu dikenal dengan para sahabat. Apa yang disampaikan kepada sahabat itu bukan hanya untuk sahabat itu saja, itu untuk semua. Cuman objek lawan bicara pada saat itu sahabat. Jadi apa yang dijanjikan kepada murid, apa yang dijanjikan kepada sahabat, itu juga berlaku kepada kita semua. Kerangka berpikirnya gitu. Nah ini memang kajiannya kelas tinggi. Kalau otak-otak setengah tiang aja lewat. Apalagi otak butuh kopi. Gitu loh. Nah, kalau kamu pahami tekstual seperti ini, Roh Kudus itu berarti hanya Allahnya para murid. Karena itu dianggap Allah dalam Trinitas. Kalau kami bukan. Kan jadi kacau. Begitu ya, nantilah ya malam kita tuntaskan, tapi setidaknya ini sudah memberikan sebuah jawaban supaya jangan lagi dibilang aku tidak memberikan apresiasi terhadap komentar yang masuk. Selama komentarnya itu memenuhi kriteria-kriteria etika, tetap aku apresiasi ya. Dan jangan berputar itu saja. Nanti tanya itu saja di copy paste. Besok itu lagi ya males aku. Tanya sama yang lain aja gitu ya. Jadi pertanyaan itu yang berkualitas gitu loh ya, sehingga kita pikirkan sama-sama. Berikutnya Bu 99 hadir, terima kasih ya. Oke, aku kira sudah cukup ya, sudah cukup itu. Dan aku kasih kesimpulan khususnya untuk kajian ini dengan modal yang seri pertama ya. Sorry. Seri pertama ya, nggak ada mas kewajiban beribadah kepada orang yang sudah mati. Kok sudah mati ya sudah, dia akan mempertanggungjawabkan berdasarkan keadaannya ketika masih hidup. Ya, misalkan fokus kita kan tentang haji. Ya ketika dia masih hidup, dia masuk kriteria sudah wajib haji belum? Kalau dia sudah kriteria wajib haji dan dia tidak mau berangkat haji, ya pilih saja mau mati pakai cara apa kamu. Mau Yahudi, mau Nasrani, itu pilihanmu. Tapi kalau seandainya sampai mati, dia belum masuk kewajiban karena kondisi ekonominya mungkin ya, kesehatannya mungkin, sehingga dia tidak bisa berhaji, maka dia tidak kena kewajiban itu. Tidak perlu anaknya terus menghajikan. Terus anaknya naik haji 2 kali, haji untuk dirinya sendiri, terus haji untuk orang tuanya. Itu kepalamu itu isinya apa gitu loh. Makanya otak itu juga salah nutrisi, jadi salah memahami. Nggak ada ceritanya begitu. Ya. Karena kita Islam itu tidak mengenal waris-warisan, kecuali harta waris itu ada. Dosa waris, pahala waris nggak ada. Semua tertanggung atas diri sendiri. Keluhnya di situ. Yang kedua, keluh kedua, orang sudah mati itu nggak ada kewajiban. Jadi kalau lu kaya, mungkin lu kaya, terus lu ingin menghajikan orang tua lu yang sudah meninggal, nggak bisa. Nggak bisa. Ya tinggal lu yang wajib naik haji, lu berangkat haji. Terus jadilah lu anak yang soleh, supaya kesolehanmu itu berimbas kepada almarhum ibu bapakmu. Hadisnya itu ada kalau yang itu. Tetapi itu juga ada syaratnya. Seperti kemarin kita kan menjelaskan yang di request saudara kita Muhammad Bintang Ramadan. Syaratnya anaknya dan bapaknya itu dalam satu garis keimanan yang sama. Kalau anaknya iman, bapaknya kafir, orang tuanya kafir, tidak bisa. Ya, aku kira itu dari aku ya. Dan aku sudah tidak punya hutang, sudah aku jawab semua. Requestnya juga aku sudah jawab. Tapi kalau misalkan ada yang tertinggal, silahkan diajukan informasinya. Kok saya nggak dibaca, nanti bisa di screenshot supaya ada bukti datanya, kirimkan via WA. Oke, sampai di sini dulu. Selamat menikmati akhir pekan. Semoga Allah selalu bersama kita semua. Ya, pesan dari aku, jaga Allah, jaga Kanjeng Nabi, jaga Al-Quran, jaga sholatmu, mencari bengkai imanmu. Tetapi tetap memberi hormat kepada saudara-saudara kita yang memilih jalan lain. Ya, semoga kita mendapatkan keberuntungan. Ya, yaitu
rezeki yang barokah dan kesehatan yang prima sehingga kita bisa melanjutkan kajian-kajian kita. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.